welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series dengan judul Saudade. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas seri Saudade episode 12. Malam itu Dava mempersiapkan grand opening restorannya bersama dua sahabatnya. Mereka berdua menyarankan Dava untuk segera melamar Kashi. Mendengar hal itu, Dava hanya bisa tersenyum. Kashi dan Mawar sedang menghabiskan waktu bersama dengan menikmati secangkir kopi sambil bercanda gurau. Saat itu, Kashi mendapatkan telepon dari Rasti. Dalam telepon tersebut, Rasti mengatakan jika dirinya tidak bisa pulang dan menghadiri grand opening restorannya Dava. Mendengar hal itu, Mawar mengatakan, lo betah banget di luar negeri, gak mau pulang apa? Mendengar hal itu, Rasti menjawab, ya maaf, gue lagi banyak banget deadline. Mawar pun menjawab, oh gitu, banyak deadline atau sibuk ngedate. Nah, Rasti yang mendengar perkataan Mawar pun membenarkan hal tersebut. Tak lama, Rasti langsung menutup teleponnya. Akash mendapatkan telepon dari mama dan papanya yang memintanya untuk pulang karena 3 hari lagi merupakan acara grand opening restorannya Dava. Tak hanya itu, Dava juga meminta Akash untuk pulang karena ada yang ingin dia bicarakan. Nah, mendengar hal itu, Akash hanya bisa mengatakan, kita obrolin lagi nanti ya kak, mah, pah, aku lagi ada kerjaan. Kemudian, Akash pun menutup teleponnya. 3 hari kemudian, Dava secara resmi membuka restoran barunya. Dan di sana, Dava mengucapkan terima kasih kepada mama papanya dan juga ibunya, serta tamu undangan yang menyempatkan diri untuk datang di grand opening restorannya. Setelah Dava selesai memberikan sambutan, Dava mundur dan berlutut di hadapan Kashi, sambil mengatakan, bukan cuman keputusan terpenting, tapi juga bagian terbesar aku, yaitu kamu. Izinkan aku bersamamu selamanya. Di momen ini, aku akan memprioritaskan kebahagiaan kamu dalam hubungan kita. Kashira Shiva, will you marry me? Kashira Shiva, will you marry me? Akash pulang dan melihat Dava melamar Kashi. Namun belum sempat mendengar jawaban dari Kashi, Akash langsung pergi dari restorannya Dava. Tak lama, Kashi menjawab lamaran Dava dengan mengatakan, yes, of course. Mendengar hal itu, Dava langsung tersenyum dan semua orang turut berbahagia. Setelah semua itu selesai, mereka pun langsung pulang ke rumah Dava. Nah, saat itu mamanya Kashi bertanya kapan mereka akan melangsungkan pernikahan. Dan papanya Dava juga mengatakan 3 bulan cukup kan untuk mempersiapkan pernikahan. Nah, mendengar hal itu, Dava pun mengatakan kalau Dava terserah Kashi, maunya kapan. Kalau bisa malam ini juga, Dava siap. Tak lama Akash muncul dan mengatakan, jangan malam ini dong, malam ini kan momennya Akash pulang. Jangan hari ini dong, ini kan momen Akash pulang. Semua orang sangat senang ketika melihat Akash, namun tidak bagi Kashi yang sedikit kaget dengan kehadiran Akash. Dava mengatakan jika dirinya sudah melamar Kashi. Nah, karena hal itu, Akash memberi ucapan selamat dan mengatakan jika memang Dava lah yang terbaik untuk Kashi. Kashi yang mendengar hal itu pun mengatakan, aku yang bisa menentukan siapa yang terbaik buat aku. Thank you. Mendengar perkataan Kashi, Akash malah mengatakan, bagus tuh quotes-nya, gue pakai ya. Thank you. Saat di depan toilet, Kashi berpapasan dengan Akash. Nah, hal itu membuat Kashi bertanya, mau apa? Akash pun menjawab, mau kencing. Kashi kembali lagi melanjutkan perkataannya. Untuk apa pulang ke Indonesia? Namun Akash tetap menjawab, ya mau kencing lah, udah lama gak kencing di rumah sendiri. Saat Kashi melangkahkan kakinya, Akash malah mengatakan, dasar tukang selingkuh. Mendengar hal itu, Kashi langsung mengatakan, maksud lo? Akash pun menjawab, cerita Mawar tadi nggak lengkap. Mawar nggak nyeritain kalau lo masih jadian sama seorang penjaga keren bernama Akash Angkasa dan belum putus secara formal. Untuk menjawab pertanyaan itu, gue akan putusin lo secara formal. Karena hal itu, Kashi langsung mengatakan, emang siapa yang bilang kita belum putus secara formal? Bilang kita belum putus. Akash pun mengatakan, coba gue ingat lagi ya. Waktu lo minta putus, gue minta waktu sebulan. Lo setuju. Artinya kita masih pacaran. Dan setelah itu, ada yang minta putus nggak? Kashi langsung menampar Akash dan mengatakan, sekarang kita putus. Sekarang kita putus. Nah, tanpa sengaja, saat itu Dava melihat Kashi dan Akash yang sedang bertengkar. Esoknya, Kashi bertemu dengan Mawar. Saat itu, Mawar mengatakan jika Kashi tinggal memilih venue untuk pernikahannya. Namun, Kashi malah mengatakan, cerita lo nggak lengkap mau. Mawar yang mendengar hal itu langsung bingung. Tak lama, Kashi melanjutkan perkataannya. Cerita lo nggak lengkap mau, kata Akash. Tapi kok dia bisa tahu ya, apa dia ada di situ? Mawar yang mendengar perkataan Kashi langsung menjawab, ingat ya Kash, dia udah ngilang tiba-tiba 5 tahun, gak ada kabar. Yang
Yang selama ini ada di sisi lo itu Dava. Hari itu Dava pergi mengunjungi Kashi dan bertanya apakah Kashi tetap ingin menikah dengannya. Kashi mendengar hal itu langsung mengatakan, kamu tiba-tiba nanya gini sih? Dava pun menjawab, aku cuman mau yang terbaik buat kamu. Jadi kalau emang kamu masih ragu, kita bisa batalin aja rencana pernikahan ini. Kashi langsung menduga jika hal ini gara-gara Akash. Tak lama Kashi mengatakan, seseorang di masa lalu belum tentu jadi masa depan. Seseorang di masa lalu belum tentu jadi masa depan. Dan aku udah pilih kamu jadi masa depan aku. Dava yang mendengar hal itu langsung mengatakan, kamu cinta sama aku. Kashi pun menjawab, yang pasti gak sebesar cinta kamu ke aku. Setelah mengatakan itu, Kashi langsung masuk ke kantornya. Tak lupa Kashi juga memberi kecupan di pipinya Dava. Saat pulang ke rumahnya, Kashi kembali teringat tentang kalung pemberian Akash. Kemudian termenung. Di sisi lain, Dava bertanya kepada Akash tentang kerjaannya. Tapi sebenarnya kakak kesini gak mau nanya itu doang kan kak? Dava pun mengatakan, ya kakak cuma mau mastiin kalau kamu benar-benar gak masalah Kashi nikah sama kakak. Nah, mendengar perkataan Dava, Akash kembali teringat tentang perkataan Dava saat sedang kritis di rumah sakit. Tak lama, Akash pun mengatakan, aku senang kak kalau lihat orang yang aku sayangin bahagia. Jadi kalau kakak sama Kashi bahagia, ya aku juga bahagia. Mendengar hal itu, Dava pun mengucapkan terima kasih atas jawaban Akash. Aku juga bahagia. Aku support lah. Pagi itu saat di kantor, Kashi mendapatkan sebuah lollipop lengkap dengan catatan romantis yang bertuliskan, cinta itu saling memaafkan. Hal itu membuat Kashi teringat tentang kejadian sewaktu SMA. Dan saat berada di kafe bersama Mawar, tiba-tiba sekelompok orang menari. Itu juga membuat Kashi teringat tentang kejadiannya di masa SMA. Dan terakhir, mereka membuka kaosnya dan di sana tertulis I love Kashi. Nah, karena hal itu Mawar bertanya ini semua ada apa? Dan perwakilan dari mereka mengatakan jika mereka melakukan job atas nama Akash. Nah, mendengar hal itu, Kashi langsung menelpon Akash dan memintanya untuk bertemu. Akash dan Kashi bertemu di tepi danau. Namun saat Kashi sampai, Kashi malah menampar pipinya Akash secara tiba-tiba dan mengatakan, lo gak pernah berubah ya, dari dulu selalu seenaknya aja. Mau datang, mau pergi, lo pikir lo bisa mainin perasaan gue. Dan sekarang lo mau hancuri pernikahan gue. Kashi juga mengatakan, lo ngapain nyuruh orang kirim lollipop ke kantor gue dan flash mob. Bentar lagi lo mau buat suara gue pakai AI. Akash yang mendengar hal itu pun bingung dan mengatakan, apaan sih? Gue gak pernah ngelakuin itu. Kashi langsung menjawab perkataan Akash dengan ketus. Gak usah bohong. Kalau bukan lo, siapa lagi? Lo selalu seenaknya, Kash. Lo datang, lo pergi gitu aja. Tiba-tiba Dava datang dan mengatakan, aku yang ngelakuin semua itu. Kashi yang mendengar hal itu langsung mengatakan, Dav, kenapa? Dava langsung mengatakan, aku sadar kalau selama ini cinta kamu itu cuman buat Akash. Ternyata semua itu Dava lakukan karena Dava mendengar perkataan Kashi dan Mawar saat berada di kafe. Di sana Dava mendengar jika Kashi ragu untuk menikah dengannya. Setelah mendengar perkataan Kashi, Dava langsung memutuskan untuk berbincang ke orang tuanya dan membatalkan pernikahannya dengan Kashi. Dava juga mengatakan ke Kashi, please, gak usah mikirin perasaan aku. Nah, mendengar hal itu, Kashi langsung mengatakan, kita gak mungkin batalin pernikahan kita. Semuanya udah disiapin, please. Mendengar hal itu, Dava pun mengatakan, Kashi, aku akan baik-baik aja kok. Mungkin butuh waktu buat terima kamu jadi adik ipar aku. Yang pasti, aku akan lebih bahagia kalau aku tahu dua orang yang aku sayangi bahagia. Tak lama, Dava menarik tangannya Kashi dan tangannya Akash untuk bersatu. Dan mengatakan, jagain Kashi buat gue ya Akash. Akash yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Tak lama Dava pergi meninggalkan Kashi dan Akash. Jagain Kashi buat gue ya. Setelah Dava pergi, Kashi mengatakan, puas lo. Lagian lo kenapa harus balik sekarang? Mendengar hal itu, Akash pun mengatakan, ya mendingan gue balik sekarang lah, kalau nanti pasti telat. Kashi yang mendengar hal itu malah semakin kesal dan mengatakan, jangan pernah temuin gue lagi. Setelah itu, Kashi pergi meninggalkan Akash. Malamnya, Akash pergi ke rumah Kashi. Karena hal itu, Kashi langsung menemui Akash. Saat itu, Akash mengatakan jika alasannya pulang karena dirinya ingin menyampaikan sesuatu. Akash mengatakan, aku pikir tadinya kita bakal jadi ipar. Ya gue pengen semuanya clear aja, gak ada yang ganjel. Gue mau minta maaf karena udah pergi begitu aja. Itu hal terberat yang pernah gue rasain dalam hidup gue, Kash. Karena waktu Dava masuk rumah sakit, dia ngucapin satu hal yang bikin gue tahu kalau dia belum sepenuhnya bisa ngerelain lo. Tapi gue gak bisa ngelepasin lo, Kash. Kalau lo masih ada di hidup gue. Makanya gue pergi dan gue harap lo ngerti. Gue minta maaf. Kalau lu masih ada di hidup gue, makanya gue yang pergi.
Kashi yang mendengar hal itu langsung mendekat dan menampar Akash sambil mengatakan, lo nggak tahu gimana selama ini gue bertahan hidup, Kash. Lo udah pergi ninggalin gue gitu aja, nggak ada kabar, nggak bisa dihubungi. Sekarang lo datang cuman buat minta maaf gitu aja. Mendengar hal itu, Akash pun mengatakan, gue harus gimana agar lo bisa maafin gue? Apa gue harus tunggu 5 tahun lagi? Mendengar hal itu, Kashi langsung mengatakan, oke, ide bagus, tunggu aja kalau gitu. Setelah mengatakan itu, Kashi langsung pergi meninggalkan Akash. Gak ada kabar, gak bisa dihubungin, dan sekarang lo datang cuma buat minta maaf gitu aja. Tiba saatnya Kashi melakukan meet and greet untuk novelnya di SMA Gemilang. Saat itu Akash bertanya, bagaimana dengan kesempatan baru? Apakah karakter utama dalam series ini akan ada kesempatan baru untuk cinta pertamanya? Atau malah dia akan menutup hatinya dalam-dalam? Kashi mengatakan, saya tidak tahu, kan saya cuma nulis bukunya, bukan seriesnya. Mendengar hal itu, Akash pun mengatakan, karena ini berhubungan dengan ending, hal-hal yang ditunggu oleh penonton juga. Kalau di bukunya, dia akan open. Apakah kalau di seriesnya akan ada kejelasan mengenai ending? Mendengar hal itu, Kashi tetap mengatakan, gak bisa di spoiler sekarang dong. Menurut kamu gimana? Akash pun mengatakan, yang aku lihat si cowok cuman pengen satu kesempatan baru. Kalau dulu dia minta dikasih waktu 1 bulan untuk tunjukin kalau dia bisa buat cewek itu jatuh cinta kepadanya. Dan kalau sekarang, dia juga bakal minta waktu 1 bulan untuk nunjukin kalau dia bisa bikin ceweknya bahagia dan bikin dia gak sedih lagi. Untuk nunjukin kalau dia bisa bikin si cewek bahagia. Apa menurut kamu cewek itu bakal memberikan kesempatan itu? Kashi pun menjawab, menurut saya tetap tidak bisa di spoiler sekarang. Tapi kalaupun cewek itu akan menjawab, saya rasa cewek itu akan menjawab di sebuah tempat yang indah di tepi danau. Pokoknya di sebuah tempat di mana si cewek dan si cowok pernah mempunyai momen yang paling bahagia. Setelah mendengar perkataan Kashi, Akash pun mengucapkan terima kasih dan langsung pergi. Malamnya, Akash menunggu Kashi di tepi danau. Tak lama, Kashi pun datang dan saat itu Akash mengatakan, aku janji Kas, gak akan ada lagi air mata buat kamu. Karena aku cuman pengen kamu bahagia. Ya paling sebel-sebel dikit, aku gak mau tunggu lagi. Aku mau jawaban sekarang Kas. Tak lama, Kashi pun memperlihatkan kalung bertuliskan huruf Y dan mengatakan, gak perlu berkata-kata lagi kan? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Jadi jangan disia-siain. Mendengar hal itu, Akash langsung mengatakan, siap Pak Toto. Maksudnya sayang. Tak lama hujan turun membasahi mereka berdua. Berniat untuk masuk ke dalam van, namun Akash lupa mengambil kuncinya sama Dennis. Nah karena hal itu, Kashi pun mengatakan, waktu itu sih aku pernah ketemu sama satu cowok. Terus dia ngomong kalau nembus hujan itu lebih seru. Nah karena hal itu, Akash dan Kashi bermain bersama di derasnya air hujan. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui seri selanjutnya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.